Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menemukan unsur-unsur buku fiksi dan juga non-fiksi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu buku fiksi? Saya, Bu. Iya, silakan Adit, apa yang kamu ketahui tentang buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang di dalamnya berisi cerita imajinasi, Bu. Iya, benar bahwa buku fiksi itu merupakan buku yang di dalamnya berisi cerita imajinasi. Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Bisa dibilang kalau buku fiksi ini berisi cerita hayalan atau rekaan penulisnya. Penulis mengajak pembaca untuk ikut serta terjun dalam dunia imajinasinya. Karena berasal dari imajinasi penulisnya, jadi buku fiksi tidak membutuhkan pertanggungjawaban mengenai isinya. Contoh buku fiksi adalah dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan juga komik. Baik anak-anak, kita telah mengetahui apa itu buku fiksi. Setelah itu, kita akan membahas mengenai buku non-fiksi. Siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu buku non-fiksi? Saya, Bu. Buku non-fiksi merupakan buku yang isinya sesuai dengan fakta, Bu. Iya, baik. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Jadi, isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Dan isinya pun harus informatif. Contohnya adalah buku pengajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah. Selain kita mengetahui pengertian dari apa itu buku fiksi dan juga non-fiksi, kita juga harus mengetahui unsur-unsur dari buku fiksi juga buku non-fiksi agar kita dapat menemukan unsur-unsur di dalamnya. Baik, yang pertama ada unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi terdapat 4 bagian. Yang pertama pokok bab buku, yang kedua judul bab, yang ketiga subbab, dan yang keempat isi. Di dalam isi terdapat tema, penokohan atau perwatakan, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Nah, jadi unsur-unsur di dalam buku fiksi ini umumnya ada 4, namun pada bagian isi terdapat unsur lain yaitu ada 5 bagian. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi terdapat 5 bagian. Yang pertama ada sampul buku, yang kedua pokok bab buku, yang ketiga isi, yang keempat cara menyajikan isi, dan yang terakhir bahasa yang digunakan. Oke anak-anak, kita telah selesai mengetahui tentang apa itu buku fiksi dan juga non-fiksi, serta unsur-unsur pembangunnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cara membaca atau metode membaca untuk menemukan unsur-unsur dalam buku fiksi ataupun non-fiksi.
Untuk cara membaca atau metode membaca yang digunakan yaitu membaca menggunakan metode SQ3R. Apa itu membaca menggunakan metode SQ3R? Metode membaca SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, recall atau recite, dan review. Nah, anak-anak, metode SQ3R ini sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional, karena metode ini sangat sistematis dan bersifat praktis. Jika sebelumnya membaca buku terasa sangat membosankan dan hampir tidak memahami isi dari buku, dengan menerapkan metode ini, kalian dituntut untuk membaca secara efektif dan efisien agar dapat mengambil pelajaran atau pengetahuan dari buku yang dibaca. Begitupun dalam menemukan unsur-unsur dalam buku fiksi atau buku non-fiksi. Membaca menggunakan metode SQ3R mencakup 5 langkah. Langkah pertama yaitu survei atau penelaahan dan pendahuluan. Kemudian langkah kedua ada question, yaitu bertanya. Yang ketiga ada read, yaitu fase membaca. Kemudian yang keempat ada recall atau recite, yaitu mengutarakan. Dan yang terakhir ada review, yaitu tahap mengulas. Nah, setelah itu kalian bisa menerapkan metode membaca SQ3R ini untuk menemukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi yang telah kalian baca. Baik anak-anak, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya dapat memahami materi yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.